Ya, terima kasih Sobat Sport, masih di Sport 8 Update Garuda TV. Nah, seperti yang udah kita janjikan tadi nih, kira-kira Kelme rencana ke depannya apa sih gitu kan untuk segmen ketiga ini. Tapi sebelumnya nih, kalau boleh tahu Pak Kevin, gimana sih Kelme itu membangun image bahwa kayak gue bangga nih pakai jersey Kelme atau pakai aparel Kelme, even itu bukan baju timnas atau baju Persib gitu. Kayak tadi Pak Kevin sebut di sebelumnya sebelum kita jeda. Kalau ini tuh kita sebenarnya bakal ada lifestyle, ada lari gitu. Tapi apa sih yang membuat image Kelme itu kayak gue bangga nih dengan lambang Kelme di baju yang gue pakai? Mungkin Kelme juga sebagai brand yang sudah hadir dari tahun 1960 ya. Jadi untuk teknologinya maupun juga heritage yang Kelme bawakan itu sudah sudah terkenal dan ini sudah mendunia juga, dikenal dari Spanyol sampai juga ke Asia, terus sekarang di Indonesia. Jadi itu menjadi latar belakang bahwa ketika Kelme hadirkan sebuah produk, itu pasti sudah ada pemikiran teknologinya yang mendalam di situ. Dan itu menjadi landasan untuk kita ketika kita pakai, iya ya, ternyata dengan material seperti ini dan teknologi seperti ini, detailing seperti ini, kita merasa bahwa oh produk Kelme ini worth it banget ya, gitu loh. Apalagi dengan kondisi Indonesia sekarang ya, di mana sekarang mungkin kaum mendang-mending gitu ya. Justru malah menjadi suatu jawaban kalau itu saya melihatnya di sisi seperti itu. Pak Kevin, ini kan kita juga melihat semarak sebentar lagi World Cup ya Pak ya? Betul. Untuk semarak ya tadi memang disayangkan timnas gagal gitu kan Pak, tapi memang ya masyarakat disajikan untuk bisa menyaksikan langsung karena juga TVRI juga menyiarkan langsung. Kalau dari Kelme sendiri ada gebrakan Pak untuk bisa mungkin menghadirkan pemain atau mungkin timnas yang berpartner dengan Kelme Pak? Jadi dalam rangka World Cup ini yang Kelme lakukan adalah kita adain campaign namanya Football Takeover. Football Takeover ini sebuah payung campaign yang memang dalam rangka mendukung dan juga menyukseskan si World Cup ini. Jadi nanti dari 360 kita, marketing dari social media, digital, sampai ke bagaimana kita mengadakan event. Pop-up itu termasuk salah satu dari Football Takeover inisiatif kita yang di FX dan Gancit itu. Bagaimana kita mau lebih dekat untuk bisa mendukung teman-teman semua yang mungkin dengan euforia World Cup ini nih ketika besok mau main bola banget, Kelme hadir gitu, seperti itu. Itu yang kita lagi lakukan dan nanti di pop-up kita maupun juga nanti di online kita itu akan ada inisiatif-inisiatif. Contohnya nanti di pop-up kita itu akan ada datang brand ambassador Shane Patinama dan juga nanti akan ada kayak event-event yang mungkin fun football bersama. Jadi aktivitinya banyak ya Pak ya? Betul, dalam rangka Football Takeover World Cup. Mungkin ada yang masih penasaran sama Pak Kevin? Sebelum kita akhiri obrolan hari ini. Ya, mungkin kita balik lagi ke Indonesia nih kalau tadi, karena walaupun Indonesia gagal nih Pak di World Cup tahun 2026, tapi mungkin sebagai CEO Kelme Indonesia dan juga aparel utama Timnas Indonesia ini, kira-kira harapan Pak Kevin dan Kelme Indonesia terhadap Timnas Indonesia ini apa sih Pak? Dan mungkin singkat Pak yang disampaikan ke netizen Budiman terkait apa yang sudah dilakukan Kelme apa ya, mungkin nanti sampai sejauh juga, ini ya. Pak. Mungkin kalau dari segi harapan aja lah ya, biar singkat ya. Pastinya namanya dinamika football itu up and down. Dan ini Timnas Indonesia lagi masa proses membangun lagi. Dan ini selaras dengan prinsip Kelme. Bagaimana Kelme ini adalah kita sangat-sangat menghargai resilience. Makanya di Kelme itu adalah kita punya hashtag itu, kami punya tagline itu adalah leave your mark. Karena di proses apapun, dari di atas ataupun lagi membangun, kita harus meninggalkan jejak, kita harus resilience. Dan ini harapannya untuk Timnas Indonesia dan harapannya bisa nanti leave our mark di World Cup yang mendatang malah. 2030. Ya, dan itu juga udah persiapannya dibangun dari jauh-jauh hari ya. Sekarang udah disiapin sama Kelme buat baju timnas di Piala Dunia kayaknya. Tapi Pak Kevin, Catherine, ini waktu juga yang mengusahakan kita. Nggak kerasa obrolannya sudah 30 menit Pak. Kita menemani di Sport 8 Update pemirsa bersama CEO Kelme Indonesia Pak Kevin Wijaya. Tadi juga sudah berbagi ya Pak, sudah cerita juga dan kita juga sudah mendengarkan suara-suara netizen terkait Kelme sebagai jersey dari Timnas Indonesia. Dan mungkin kita akhiri ya Catherine ya. Kita akhiri dulu, mungkin nanti ada season 2-nya. Boleh. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak Kevin atas waktunya dan juga terima kasih Sport 8 atas
waktunya hari ini sudah menyaksikan kita bersama CEO Kelme dan membicarakan jersey Timnas Indonesia. Kalau begitu saya Catherine Lim. Saya Sandi Firdaus, pamit undur diri Keep Sporty Healthy. Sampai jumpa. Bye.